Baiklah, apa kabar kalian semua? Langsung saja ya, kita hari ini memasuki materi baru, yaitu tentang bakteri. Nah, sebelumnya ada yang tahu tentang bakteri itu apakah bisa merugikan atau tidak? Halo? Ya, mungkin tidak ada yang tahu. Nah, bakteri itu tentang bakteri itu mungkin kalian berpikir bakteri itu merugikan, akan tetapi bakteri ada juga yang menguntungkan bagi manusia. Nah, apakah kalian tahu baru-baru ini dapat ditemukan bakteri yang merugikan racun pada limbah elektronik menjadi limbah emas murni? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, bakteri ini bernama Cupriaphidus metallidurans. Nah, bakteri ini ditemukan oleh peneliti dari University of Adelaide oleh Frank Reid. Dalam hasil risetnya, Reid itu mengungkapkan bakteri dapat mengubah senyawa emas fluorida menjadi emas berharga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bakteri. Ada yang tahu bakteri itu apa? Halo? Halo? Kok pada diam? Ya, langsung ya. Bakteri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion atau bakterium, yang artinya tongkat atau batang. Nah, ciri-ciri pada bakteri itu yang pertama berukuran kecil, berdiameter 0,5 sampai 1 mikron. Panjangnya 1 sampai 20 mikron. Karena ukurannya kecil, maka disebut mikroorganisme. Yang kedua, bakteri mempunyai dinding sel. Terus yang ketiga, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Yang keempat, bakteri merupakan organisme bersel satu atau uniseluler. Yang kelima, bakteri tidak memiliki inti sehingga termasuk organisme prokariotik. Yang keenam, habitat bakteri meliputi daerah yang luar atau kosmopolit. Yang ketujuh itu bakteri hidup secara soliter atau berkoloni. Dan yang terakhir, beberapa jenis bakteri itu mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Nah, selanjutnya yaitu struktur bakteri. Struktur bakteri ini dapat dibedakan menjadi struktur umum, yaitu struktur yang dimiliki oleh semua bakteri. Terdiri dari sitoplasma, ribosom, DNA, dan membran plasma, dan dinding sel. Kemudian ada struktur tambahan, yaitu struktur yang dimiliki oleh bakteri-bakteri tertentu saja, misalnya kapsul, flagela, pilus, atau fimbria. Ada juga bakteri yang mempunyai ribosom, vakuola gas, dan endospora. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Halo? Kok diam? Halo? Langsung ya.
bentuk-bentuk bakteri. Sebagian besar spesies bakteri itu ada yang tahu tidak bentuknya seperti apa? Ada yang tahu bentuk-bentuk bakteri? Halo? Kalau tidak ada yang tahu, ya ada yang tahu? Nah, kalau tidak ada yang tahu, bentuk bakteri itu ada yang bulat, itu disebut kokus, berbentuk batang itu disebut bacillus, terus melengkung itu disebut koma. Nah, sebagian bakteri ini ditentukan oleh dinding sel dan sitoskeleton. Hal ini penting karena menentukan kemampuan bakteri untuk memperoleh nutrisi yang menempel pada permukaan, berenang pada cairan, dan menghindari predator. Nah, di sini ada yang tahu bakteri apa yang menguntungkan pada manusia? Halo? Kayak pada makanan gitu, ada yang tahu? Enggak ya? Nah, di sini contoh bakteri pada makanan itu seperti tempe, yogurt. Nah, Ibu ambil contoh saja ya, itu yogurt. Nah, yogurt ini dibuat melalui proses fermentasi yang menggunakan campuran bakteri yaitu Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus. Nah, kedua bakteri ini memiliki peran yang berada pada proses fermentasi yogurt. Nah, Lactobacillus itu lebih berperan dalam pembentukan aroma, sedangkan Streptococcus thermophilus itu lebih berperan dalam pembentukan cita rasa aroma yogurt yang menunjukkan asam sedikit manis. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Ada yang ingin bertanya? Ibu sampaikan, kurang dan lebih Ibu mohon maaf, dan ini pertemuan kita terakhir karena tugas Ibu sebagai mahasiswa PPL di SMA Al-Falah sudah selesai. Mungkin selama Ibu mengajar ada yang kurang atau lebih karena Ibu di sini masih sama-sama belajar kalian. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.